Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pasti baik kan? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai laju perubahan satuan. Apa sih itu laju perubahan satuan? Di materi sebelumnya, kita sudah membahas materi rasio dan skala. Sekarang kita masuk ke laju perubahan satuan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menggunakan rasio dan laju perubahan yang terkait untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, nanti kalian akan diberikan suatu persoalan. Nah, di situ kalian menyelesaikan masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Oke, apa itu laju perubahan satuan? Nah, laju perubahan satuan yaitu rasio yang melibatkan satuan berbeda disebut dengan laju perubahan satuan. Contohnya yaitu seperti penggunaan bensin untuk menempuh jarak tertentu. Nah, dalam kasus ini kan berbeda ya, bensin dinyatakan dalam satuan volume yaitu liter, meter kubik, dan sebagainya. Lalu dalam jarak dinyatakan dalam satuan panjang yaitu kilometer, meter, dan sebagainya. Jadi laju perubahan satuan yaitu satuan rasio yang melibatkan satuan berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada tabel penggunaan bahan bakar dan jarak tempuh oleh 4 jenis mobil yang sama, tetapi merek berbeda diberikan di bawah ini. Ada jarak tempuh kilometer dengan mobil A yaitu 138 dengan bahan bakar 10 liter. Kemudian mobil B 165 km dengan bahan bakar 15 liter. Lalu mobil C 185 km dengan bahan bakar 20 liter. Kemudian mobil D 330 km dengan bahan bakar 25 liter. Mobil mana yang menggunakan bahan bakar paling efisien? Oke, kita bahas ya. Gimana sih cara menentukan laju perubahan satuan dari mobil yang menggunakan bahan bakar paling efisien? Nah, caranya yaitu tadi kan laju perubahan satuan yaitu rasio yang melibatkan dua satuan, yaitu di sini ada satuan kilometer dan satuan liter. Kita mencari dahulu mobil A. Mobil A. Caranya yaitu jarak tempuh dibagi bahan bakar, yaitu liter satuannya. Bahan bakar. Nah, jaraknya mobil A berapa? Jarak mobil A yaitu 138 dibagi 10. Hasilnya yaitu berapa? 13,8 km kilometer per liter. Lalu mobil B. Yaitu berapa? Sebesar 165 bagi dengan 15. Nah, kalau kalian nggak bisa membagi secara langsung, bisa menggunakan cara porokapit. Tahu kan caranya porokapit? Yaitu berapa ini? 11 km per
liter. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jarak mobil C. C sama dengan 185 5 per 20. Hasilnya yaitu 9,25 liter. Kilometer per liter. Ini adalah satuannya. Kenapa kok km per liter atau kilometer per liter? Ya, karena jarak dibagi bahan bakar. Jarak kan satuannya kilometer dan bahan bakar satuannya liter. Terus yang terakhir mobil D. Yaitu sama dengan 330 dibagi 25. Sama dengan 13,2 kilometer per liter. Oke. Jadi mobil mana yang menggunakan bahan bakar paling efisien? Nah, paling efisien yaitu yang paling hemat atau menggunakan bahan bakar yang tidak menghasilkan banyak biaya. Yaitu mobil mana? Mobil A. Kenapa kok mobil A? Ya karena mobil A jarak dibagi bahan bakar jaraknya 138 km. Kemudian bahan bakarnya 10 liter. Jadi yang menggunakan bahan bakar paling efisien yaitu di mobil A. Jaraknya 138 terus menghabiskan bahan bakar 10 liter. Jadi 13,8 km per liter. Yang lainnya yang mobil B jaraknya 165, kemudian bahan bakarnya 15 liter. Kan tidak efisien. Begitupun yang lainnya. Oke, sudah paham sampai sini? Jadi laju perubahan satuan. Jenis contoh soalnya seperti yang ada di layar ini. Atau kalian bisa menyusun harga termurah dari harga termahal, seperti itu. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Nah, ini latihan soal. Yang pertama ada berbagai merek coklat. Kalian disuruh untuk menyusun harga coklat dari yang termurah hingga termahal. Kemudian ada latihan soal yang kedua yaitu memilih untuk membeli mangga di toko mana, di toko A atau di toko B. Nah, caranya itu sama kayak yang bahan bakar tadi, yaitu tinggal mencari satuannya. Kan ini tadi yang bahan bakar jadinya 13/1. Nah, jadi kalian harus mencari yang per 1. Kalau coklat ini berarti gimana? Caranya yaitu harga dibagi berat. Jadi 180.000 dibagi 60 gram. Lalu kalian susun dari yang termurah hingga termahal. Begitupun juga untuk yang nomor 2 yaitu toko A. Berarti 30.000 dibagi 1,2 kilo. Kemudian untuk B 15.000 dibagi 0,75. Lalu kalian tentukan mana yang termurah. Nah, jadi kalian sudah paham kan apa itu laju perubahan satuan? Nah, laju perubahan satuan yaitu rasio yang melibatkan dua satuan. Yang tadi contohnya jarak sama bensin. Kalau jarak satuannya kilometer dan bensin satuannya liter. Nah, ini sudah merupakan dua satuan.
Untuk itu, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mencoba latihan soalnya.